Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di salat subuh berjamaah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan masih di pembahasan tentang hadis-hadis ibadah malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah disampaikan hadis tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur malam, kemudian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan untuk mendatangi keluarganya ataupun beliau tidak dalam kondisi sedang junub pada malam hari itu, maka Rasulullah berwudu kemudian menuju untuk segera melaksanakan sholat.
pagi hari ini, hadis 265 masih berbicara tentang ibadah malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang disampaikan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas. Kemudian wa haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari. Haddatsana Ma'nun an Malik an Makhramah bin Sulaiman an Quraib an Ibni Abbas. Apa kata Ibni Abbas? Annahu akhbarahu annahu bata inda Maimunah wa hiya khalatuhu. Ibnu Abbas ini bermalam di rumah Ibunda Maimunah, dan Ibunda Maimunah adalah bibi beliau. Fattaja'tu fi ardil wisadah. Kemudian ia tidur ternyata bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Kemudian Rasulullah juga tidur di samping Abdullah bin Abbas. Istimewa sekali Abdullah bin Abbas bisa tidur di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Abbas? Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini minta izin untuk tidur bersama Rasulullah karena sahabat Ibnu Abbas ingin tahu kira-kira malam harinya Rasulullah itu apa saja, rutinitas malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kira-kira apa yang dikerjakan oleh beliau. Maka ini ada informasi dari Abdullah bin Abbas. Fanama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta idzan tasafal lail. Rasulullah tidur sampai pertengahan malam. Pertengahan malam berarti di tengah-tengah jam 12 atau qablahu biqalilin atau ba'dahu biqalilin. Ya, sebelum pertengahan malam sedikit atau sedikit setelahnya. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahu an-nawma an wajhihi. Begitu. Maka Rasulullah bangun dari tidurnya, kemudian Rasulullah mengusap wajahnya untuk menghilangkan bekas-bekas tidur beliau. Itu kalimat sederhananya untuk menerjemahkan kalimat ini. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, kemudian menyeka wajah beliau dengan tangan beliau, apa yang beliau lakukan? Thumma qara'a al-ashra al-ayatil khawatima min surati Ali Imran. Ternyata setelah bangun mengusap wajah beliau, yang dilakukan oleh beliau adalah berikutnya membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ini ritual kedua. Setelah membaca surah Ali Imran terakhir, 10 ayat terakhir, thumma qama ila shannin mu'allakin fatawadda'a minha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju tempat wudu beliau, shannin mu'allakin fatawadda'a minha. Jadi tempat wudunya itu adalah sebuah sebuah kantong yang terbuat dari kulit yang sudah disamak dan dikeringkan, dan itu digantung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ Rasulullah berwudu. Berarti tempat wudunya Rasulullah tidak sebagaimana kita sekarang. Jadi kulit kemudian disamak, jadilah tempat air wudu. Fa ahsanal wudu'a. Tentu dalam kondisi tengah malam itu Rasulullah fa ahsanal wudu'a. Kalau kalimat fa ahsanal wudu'a biasanya di dalam hadis-hadis yang lain ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyempurnakan wudunya. Maksudnya menyempurnakan wudunya, bab-bab wajibnya, bab-bab sunnahnya semuanya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita kan tahu sunnah itu ada bagian-bagian wajibnya, wudu juga ada bagian-bagian sunnahnya. Jadi yang sunnah juga dibasuh,
kemudian yang wajib, anggota yang wajib juga sama-sama dibasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wudu, thumma qama yusalli. Setelah itu Rasulullah salat. Qala Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas juga ketika beliau melihat Rasulullah bangun, kemudian apa yang dikerjakan Rasulullah itu direkam oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Faqumtu ila jambihi. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si. Thumma akhadha bi uduni al-yumna. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas itu ikut sholat, ya, berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sahabat Abdullah bin Abbas itu kemudian berdiri di sebelah kiri Rasulullah, begitu, di sebelah kiri Rasulullah. Setelah beliau berdiri di sebelah kiri Rasulullah, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, ya, telinga saya itu ditarik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk, ya, berdiri di sebelah kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan kalau berjamaah itu dengan sendirian maka posisinya, ya, di sebelah kanan. Ini Rasulullah dalam kondisi sholat, ya, Abdullah bin Abbas ini ditarik telinganya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fasalla rak'ataini. Ini dia. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Tsumma rak'ataini. Jadi 2 rakaat salam. Kemudian lanjut lagi 2 rakaat. Tsumma rak'ataini. Tsumma rak'ataini. 2 rakaat lagi. Kemudian tambah lagi. Tsumma rak'ataini. Tsumma rak'ataini, tsumma rak'ataini. Jadi salatnya Rasulullah itu sitta marratin. Jadi 2 rakaat itu 6 kali. Berarti salat 2 rakaat 6 kali 12. Tsumma autara. Setelah 6 kali 2 rakaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian barulah salat witir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat witir. Di penjelasan kitab ini, salat witirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 1 rakaat. Jamaah yang dirahmati Allah. 1 rakaat salat witirnya. Kalau kemarin kan di hadis sebelumnya Rasulullah salat witirnya 11 atau 13 rakaat. Yang kemarin katanya jamaah Nurul Muhammad pingin nyoba, ya, di masjid nanti di Darussalam di Ramadan, ya, ingin nyoba witirnya 11 atau, ya, 13, ya. Begitu Mas Heri, ya. Jadi untuk kesempatan ini Rasulullah witirnya 1 rakaat. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasulullah itu witir 1 rakaat, tsumma ittaja'a hatta ja'ahul muadzin, begitu. Kemudian Rasulullah berbaring. Ini hadis yang sebelumnya dijelaskan, berbaring Rasulullah itu di tempat sholatnya itu berbaring. Kapan berbaringnya? Setelah sholat witir 1 rakaat tadi sampai nanti Bilal mengumandangkan azan pertama. Ya, berarti di sini Rasulullah kalau merujuk kepada hadis yang sebelum-sebelumnya bisa jadi Rasulullah di situ tertidur atau Rasulullah, ya, tidak tertidur, hanya sekedar berbaring-baring saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari tengah malam sholat sampai mendekati, ya, azan pertama beliau tidur sejenak atau berbaring sejenak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu, ya, sunnahnya gitu. Meskipun mungkin ini agak berat untuk kita, takutnya setelah sholat berbaring sejenak bablas sampai, ya, subuhnya hilang gitu. Hatta ja'ahul muadzin, ya. Jadi kemudian berbaring, ini yang biasanya dikerjakan oleh Bilal di azan yang pertama, begitu. Kemudian barulah nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Jamaah yang dirahmati Allah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap sambil menunggu azan yang kedua.
kemudian barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalla rak'ataini khafifataini, begitu. Shalla rak'ataini khafifataini, setelah adzan yang kedua ya di sholat subuh, kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat dulu di rumah beliau, begitu. Sholat apa itu? Sholat sunnah ya fajar ya yang dirahmati Allah. Tsumma kharaja fa shallas subha. Jadi Rasulullah sholat sunnahnya itu di rumah, kemudian barulah beliau keluar dari rumah beliau kemudian untuk melaksanakan sholat subuh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang direkam oleh sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan tentang malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Jadi variasi ya jamaah, begitu. Ada yang kemarin 8, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 11 witirnya atau 13. Ini 12, kemudian witirnya ya 1 rakaat, jadi totalnya adalah 13. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kemudian di sini ada keterangan yusannu qira'atu suratal kafirun fi rak'atil ula wa suratil ikhlasi fi rak'at tsaniyah min sunnatis subhi, ya begitu. Jadi ada sunnah dari Rasulullah SAW untuk sholat 2 rakaat, ya 2 rakaat sholat sunnah subuh itu. Bacaan rakaat yang pertama adalah surah Al-Kafirun, begitu. Ini sholat sunnah sebelum subuh, ya atau sholat sunnah fajar. Rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun. Kemudian rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Ini ada sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam hadis ini juga apa yang bisa diambil pelajaran? Ma yustafadu minal hadis al-wuqufu fi janibil yamin lil imami sunnah idza shalla wahidun faqat ma'al imam. Jadi sunnahnya seorang makmum apabila ia sholat ya, bersama imam dan dia posisinya sendirian, maka dia ngambil posisi di sebelah kanan, ya di sebelah kanan imam, begitu. Jadi Abdullah bin Abbas tadi itu mengambil posisi di sebelah kirinya Rasulullah, kemudian ditarik telinganya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu, untuk mengajari beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, jawazu salatil fardhi biwudu'in nafli, ya. Boleh ya salat sunnah, salat wajib itu menggunakan wudu, ya salat sunnah. Maksudnya tadi Rasulullah tidak berwudu kembali setelah salat tahajud itu, salat malam itu, kemudian wudunya Rasulullah itu digunakan langsung untuk salat subuh. Yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-harakatul qalilatu fis salati la tubtiluha. Mungkin pertanyaan, memang boleh begitu? Boleh enggak bergerak-gerak sebagaimana tadi Rasulullah itu menarik telinganya Abdullah bin Abbas untuk Untuk supaya mengambil posisi di sebelah kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini penjelasannya boleh ya, gerakan kecil, gerakan yang sedikit di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat ya. Gerakan kecil ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasanya kitab-kitab yang lain al-harakah al-ajnabiyah, gerakan-gerakan asing. Apabila itu kecil maka itu tidak membatalkan sholatnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi perhatian penting untuk kita, begitu, karena seringkali kalau sholat itu banyak hal yang terjadi yang sebelumnya tidak terjadi di luar sholat, begitu. Sebelum sholat itu tidak ada gatal, begitu. Tapi kalau sudah takbiratul ihram tiba-tiba gatal, ada saja yang mau digaruk, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian
sebelumnya tidak ada mau batuk-batuk begitu, ketika sudah masuk sholat ya nanti batuk sana batuk sini. Ini penting ya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya gerakan-gerakan itu tidak gerakan-gerakan besar, karena di sini yang diperbolehkan adalah gerakan eh, kecil ya, yang itu tidak membatalkan sholat. Maka nanti ketika sebelum sholat pastikan posisinya mantap begitu, jangan sampai ada kancing baju yang belum dikancing. Nanti ketika sudah 2 rakaat baru dilihat, baru masang ya kancing baju yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjadikan itu adalah harokah-harokah yang besar ataupun gerakan-gerakan besar yang itu membatalkan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi ya hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Beliau merekam kegiatan malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi ya, gambaran untuk kita untuk melalui malam-malam kita sebagaimana malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.